Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya, lanjutan dari PLSQL. Nah, di materi ini itu sebenarnya ada 6 ya, ada 6 topik yang kita bahas, tapi khusus di pertemuan kali ini kita membahas eh, hanya bab 1 dan bab 2, ya. Dan untuk minggu seterusnya ya kita akan bagi ke bab function dan bab trigger database. Oke, yang pertama adalah mengenai handling exception ya. Handling exception sendiri adalah penanganan error yang bisa kita atau biasa kita jumpai dalam bahasa pemrograman OOP atau Java ya. Jadi ketika ada error, maka kita bisa menangani error tersebut. Nah, di PLSQL di Oracle sendiri ini menangani handling exception seperti ini ya. Jadi exception sendiri itu adalah suatu kondisi kesalahan yang didefinisikan secara internal sistem maupun oleh user. Jadi intinya kita sudah mempersiapkan ya kalau ada kesalahan yang ada di dalam program PLSQL maka kita bisa menangani kesalahan tersebut dan tidak terjadi halt running time ya. Jadi programnya masih akan terus jalan karena kita sudah menghandle, kita sudah menyiapkan kalau terjadi error di saat menjalankan PLSQL. Nah, sebuah kesalahan dapat ditangani dengan sebuah penanganan atau handler, kemudian ditangani pada sistem environment. Ya, seperti itu. Nah, contoh dari menangani exception, Anda bisa lihat ada tubuh program menangani if, else if, else, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya ada kesalahan di blok data if, maka akan kita tangkap dengan menggunakan rise. Ya. Dan kita wajib memberikan sintak exception di dalam tubuh program. Ya. Biasanya sebelum end itu kita berikan perintah exception. Contohnya ini ya, rise B, dia akan lari ke sini. Nah, kemudian exception B propagates to first enclosing block with an appropriate handler. Jadi nanti kalau misalnya ini ada rise B dan ternyata di subfoldernya ataupun subprogramnya anak atau child tidak ditangani, maka dia akan langsung menuju ke exception yang menangani B. Ini contoh. Exception B is handled then control pass to the host environment. Nah, sintak exception Anda bisa lihat di sini. Anda tuliskan exception ya di dalam tubuh program. Biasanya diletakkan sebelum end atau di bagian paling akhir dari tubuh program. Exception, kemudian when exception, or exception to, dan lain sebagainya, then baru statement. Sampai dengan when other, bila mana exception yang Anda tulis di dalam bagian block exception itu tidak tertangani, maka akan dieksekusi klausa terakhir dari block exception. Itu Anda bisa menggunakan where other. Ya. Kemudian tipe exception ya, tipe exception dibedakan menjadi dua, yaitu implicit exception. Implicit itu berarti tidak perlu Anda deklarasikan ya, tidak perlu Anda tulis ya. Itu namanya implicit. Dan dia adalah exception yang merupakan standar server Oracle dan juga non-standard server Oracle. Kemudian explicit exception, jadi ini adalah exception yang memang sengaja ditulis oleh user. Ya, memang sengaja ditulis oleh user. Itu masuk ke dalam bagian explicit exception. Ya, explicit itu berarti memang harus ditulis. Ya. Berikutnya exception standar.
Ya, ada no data found, ada too many row, ada invalid cursor, ada zero divided, ada default on index, ada juga storage error dan value error. Ya, masing-masing dijelaskan di sebelah kanannya. Contohnya no data found itu adalah sebuah pernyataan select into tidak mengembalikan nilai sebuah baris manapun atau tabel telah dihapus. Jadi kalau misalnya Anda melakukan select tanpa kursor, kemudian Anda masukkan ke dalam sebuah variabel, dan ternyata select statement-nya tadi itu tidak menghasilkan data, kalau Anda tidak handling itu pasti akan berhenti programnya, ya. Pasti akan berhenti programnya. Tidak akan bisa jalan. Tapi kalau Anda sudah menghandling itu ke dalam exception standard no data found, nah itu program masih bisa dijalankan dengan normal. Kemudian ada exception to many row. Ya, sebuah pernyataan select into yang mengembalikan nilai lebih dari satu baris. Ya. Ada juga yang seperti itu ya, ada kondisi yang di mana kalau yang sebelumnya tidak mengembalikan nilai, dan sekarang ini posisinya mengembalikan lebih dari satu baris data. Kalau Anda menggunakan yang implicit kursor ya, dan select saja tanpa kursor itu implicit ya, maka hasilnya juga error. Karena variabel yang disimpan atau yang menyimpan datanya itu adalah variabel bertipe data tunggal. Dan seterusnya ya, bisa Anda lihat sendiri. Nah, exception standar misalnya di sini ketika Anda memasukkan itu ke dalam exception ya, tinggal Anda tulis when no data found, then Anda bisa berikan statement 1, statement 2, dan statement yang lain. Kemudian when too many row, ya, then statement 1 dan seterusnya. When other, bila mana tidak terjadi error yang didefinisikan itu, ya, itu tidak ada dalam exception clause. Ya. Jadi selain no data found dan too many row errornya, maka akan masuk ke when others. Oke, kita lanjut. Kemudian ada exception non standard. Ya, Anda bisa menggunakan pragma exception init. Ya, menggunakan pragma exception init. Tidak terdapat nama, tetapi dengan menggunakan Oracle error number. Ya, jadi kita tidak mendefinisikan namanya, tetapi kita mendefinisikan error number. Nah, Oracle error number itu banyak sekali, saya juga nggak hafal gitu ya. Saya nggak pernah hafal. Saya biasanya menghafalkan itu nama errornya. Tapi kalau Oracle error number saya nggak hafal sama sekali. Ya. Kalau yang no data found itu juga tadi ya, no data found, too many row itu ada error number-nya. Nah, saya sendiri nggak hafal. Nah, sintangnya seperti ini ya, declare section, kemudian exception, handling action. Ini ada pragma exception init. Nah, itu. Oke, lanjut. Ini contohnya ya. Contohnya, kalau misalnya ketemu ini ya, error minus 2292, 2292 minus ini kurang lebih tidak bisa menghapus. Ya. Kurang lebih seperti itu, saya nggak hafal ya. Tapi ini ketika ada error minus 2292, itu saya masukkan atau diwakili oleh error dengan variabel namanya EMPS remaining. EMPS remaining sendiri ini adalah sebuah inisialisasi error number-nya Oracle berjenis nomor minus 2292. Jadi kalau misalnya ada perintah seperti delete from department, where department ID sama dengan bin variable p depno, ya, kebetulan ini itu error, dan errornya ketika menghapus data itu minus 2292. Ya. Makanya di sini ketika error exception when EMPS remaining, jadi ini sebetulnya bila mana errornya minus 2292, maka keluarkan pesan ini ya,
DBMS output line cannot remove that. Oke. Berikutnya adalah fungsi menangani exception. Ya. Anda bisa menggunakan dua fungsi ini untuk menangani exception. Jadi kalau misalnya Anda ingin memunculkan errornya apa atau code-nya apa, Anda bisa menggunakan dua fungsi ini, yaitu SQL code dan SQL error M ya, atau ERM. Kalau SQL code itu adalah mengembalikan nilai numerik berupa kode kesalahan. Ya. Jadi kayak yang tadi ya, minus 2292 itu adalah kode kesalahannya. Sedangkan SQL error mode atau SQL ERM mengembalikan pesan yang berasosiasi dengan angka kesalahan. Jadi misalnya minus 2292 tadi adalah cannot remove row misalnya. Ya, itu SQL error mode atau SQL ERM. Contohnya ini, ketika Anda tidak mengetahui errornya apa, Anda bisa masukkan ke when others. Ya, when others. Dan kemudian Anda ingin memunculkan sebenarnya errornya apa, Anda tinggal memasukkan fungsi SQL code dan SQL ERM. Ya. Kemudian Anda tinggal munculkan ya. Anda tinggal munculkan boleh, ataupun Anda masukkan ke dalam error log-nya. Ya, Anda bisa masukkan ke error log-nya. Nah, contohnya ini ya, when others, then my code sama dengan SQL code, ya tinggal dimasuk aja SQL code gitu aja. Tidak perlu deklarasi ya, tidak perlu deklarasi, karena dia berupa function bawaannya si Oracle. Ya. Nah, ini dimunculkan seperti itu. Dan setelah dimunculkan, dimasukkan ke tabel error. Kemudian Anda juga bisa mendefinisikan exception ya, masuk ke dalam user definition exception. Anda bisa lihat di bagian declare, di sini ada deklaratif, nama dari exception-nya adalah invalid department. Ya, tipe datanya adalah exception. Nah, kemudian di sini ketika ada error misalnya SQL not found, maka dia akan mengeksekusi perintah error invalid department. Nah, invalid department ini tinggal Anda masukkan ke bagian exception, seperti ini, ya. Kemudian Anda buat tubuh program ketika ketika PL/SQL error mode-nya tadi itu terjadi. Ini ada petunjuknya di situ ya. Oke, sebentar. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa di user defined exception berarti exception-nya itu didefinisikan oleh user ya. Dengan cara tadi seperti ini, kita menuliskan dulu exception-nya ya. Kemudian kita bisa menuliskan itu di grupnya exception ya, dan seterusnya. Oke, kemudian prosedur raise application error ya, digunakan untuk memunculkan pesan yang telah didefinisikan oleh user dari subprogram, melaporkan error pada aplikasi dan mencegah terulangnya exception yang tidak tertangani, kemudian digunakan dalam dua tempat, yaitu executable section dan exception section. Jadi kalau yang tadi itu raise-nya itu kita definisikan, maka kita bisa menggunakan juga prosedur raise application error. Dan kita masukkan
di dalamnya ketika ada error ya, error number-nya apa, kemudian pesannya apa. Jadi ini lebih simpel. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika ada error di SQL not found, then REST application error minus 20202. Ya, Anda bisa memasukkan itu langsung ke dalam executable section tanpa Anda menuliskan atau Anda tanpa menuliskan handling exception-nya. Jadi exception-nya nggak perlu Anda tulis ya di dalam tubuh executable section-nya. Nah, ini yang lebih simpel. Ya, yang lebih simpel ketika Anda ketemu error, Anda bisa gunakan prosedur REST application error. Kemudian ada juga Anda bisa letakkan itu di bagian exception section. Ya, exception section itu ada di bawahnya itu ya. Ini Anda bisa lihat ada di bagian exception ya. When no data found, then REST application error minus 20201. Lalu ada pesan yang dimunculkan, manager is not a valid employee. Nah, itu kaitannya dengan penanganan error ya. Penanganan error. Berikutnya kita masuk ke bagian prosedur ya. Kita masuk ke bagian prosedur di sini. Jadi selain unanimous PLSQL itu ada prosedur PLSQL. Ini salah satu jenis dari PLSQL. Nah, prosedur itu apa? Jadi prosedur adalah merupakan salah satu tipe dari subprogram yang menjalankan tindakan spesifik. Sebuah prosedur yang dapat disimpan dalam database sebagai objek skema atau perulangan eksekusi. Jadi nanti di dalamnya adalah ya ada tubuh program di dalamnya dan dia berupa objek. Kalau unanimous PLSQL itu dia bukan berupa objek ya, nggak disimpan. Jadi dia kalau yang sebelumnya Anda membuat unanimous PLSQL itu objeknya nggak ada, Anda langsung menjalankan aplikasinya. Tapi kalau prosedur ini hampir mirip dengan unanimous PLSQL, tapi dia disimpan sebagai objek database dan bisa dipanggil lagi pada suatu saat. Ya, bisa dipanggil berulang kali. Ya, itu bedanya dengan prosedur dan unanimous PLSQL ya. Nah itu. Kemudian sintak dari prosedur Anda bisa lihat create or replace. Create itu berarti membuat kalau nggak ada, replace kalau sudah ada akan diupdate atau diganti sintaknya. Lalu tuliskan sintak prosedur, lalu ada prosedur name. Nah, prosedur name sendiri itu aturannya sama dengan penulisan variabel ya, di mana dia tidak boleh ada spasi ya, dia harus dimulai dengan huruf dan lain sebagainya ya. Kemudian di dalamnya ada parameter. Ya, parameter sendiri ini semuanya bersifat opsional. Kalau bersifat opsional berarti boleh tidak ada, boleh tidak ada ya. Kalaupun ada minimal 1 dan maksimal tidak terhingga. Kemudian ada mode. Nah, mode sendiri itu nanti di variabelnya parameter ini itu nanti ada 3 tipe ya atau 3 mode, yaitu mode in, mode out, dan mode in out. Ya, mode in, mode out, mode in out. Kalau dia berupa mode in, berarti parameter tersebut hanya menerima masukan dari luar. Kalau dia modenya out, berarti parameter tersebut menghasilkan data yang bisa diakses dari luar. Sedangkan in out berarti dia punya 2 mode, yaitu bisa berupa mode in ataupun berupa mode out. Jadi satu parameter bisa menerima masukan dari luar dan juga bisa menghasilkan data yang bisa diakses dari luar. Nah, itu ya. Kemudian setelah Anda create or replace prosedur, Anda bisa gunakan is, as, ya, baru deklarasi program. Ya, baru deklarasi variabel, begin, end, ya, dan seterusnya. Ya. Contohnya ini.
Deklarnya di sini Anda ganti dengan create or replace prosedur, kemudian is, as, ya, is atau as, ya. Kemudian baru ada deklarasi variabel. Baru begin, ada exception dan end. Ya, itu adalah sintak dari prosedur. Berikutnya membahas mengenai parameter formal versus parameter aktual. Parameter formal itu adalah variabel yang ada di dalam parameter list dari sebuah program. Jadi kalau misalnya Anda membuat prosedur namanya prosedur salary, parameternya adalah IMP ID integer tipe datanya, defaultnya di sini in, ya kalau nggak ada modenya in out, itu defaultnya adalah in, tipe datanya adalah integer, kemudian ada parameter namanya amount, tipe datanya adalah real. Di sini dinamakan parameter formal. Ya, variabel yang ada di dalam parameter list dari sebuah subprogram. Berikutnya ada parameter aktual. Ya, yaitu variabel atau ekspresi dalam parameter yang digunakan untuk memanggil sebuah subprogram. Ya, contohnya itu ada di bawahnya itu ya. Jadi ketika ada sebuah variabel yang memanggil sebuah subprogram, nah itu dinamakan parameter aktual. Ya, ini contohnya IMP6 tadi ya. Nah, seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan ya. Ada parameter itu ada 3 mode, in, out, dan in out. Ya. Ada in, kemudian ada out, ada in out. Dua-duanya itu. Itu sudah dijelaskan tadi ya. Lanjut. Contoh parameter in. Ya, parameter in di sini ada PID in employee employee ID %type. Anda sudah tahu ini. Berarti ini adalah tipe data yang meniru ya dari tipe data di tabel employee kolom employee ID itu pakai %type. Sekali lagi %type sendiri tidak harus dari sebuah kolom pada sebuah tabel, tapi dia bisa meniru dari variabel yang lain. Ya. Nah, di sini ada parameter PID tipe datanya in. Berarti PID sendiri ini hanya menerima masukan data dari luar, tidak bisa menghasilkan data. Ya, dan ini dipakai di sini ya, di PID di sini. Kemudian, nah ini dijalankan di update employee set salary sama dengan salary kali 1,1 where employee ID sama dengan PID dari parameter. Ya, dari parameter. Oke. Kemudian cara mengeksekusinya, set server output on, kemudian exec rise salary, jadi langsung dipanggil prosedurnya, nama prosedurnya rise salary, ya. Kemudian diisikan parameternya itu adalah angkanya 60. Hasilnya ya itu ya, dia akan mengupdate data dari tabel employee. Berikutnya adalah contoh dari variabel tipe mode out. Anda bisa lihat di situ ada PID sebagai parameter in, dia tipe datanya sama dengan tabel employee pada kolom employee ID. Ada pname, psalary, pcom, dia masing-masing sama tipe datanya dengan tabel employee di kolom yang sudah disebutkan. Kemudian tipenya tiga-tiganya adalah out, berarti dia hanya bisa menerima keluaran. Kalau ada variabel yang masuk di dalamnya nggak bisa ya, karena tipe datanya adalah out. Contohnya PID-nya tadi input masuk ke employee ID ya, kemudian pname, psalary, dan pcom itu hasilnya dari baris data di select clause ya, di kolom last name, salary, dan commission PCT. Last name akan masuk ke pname, salary masuk ke psalary, dan commission PCT ke pcom. Ya. Nantinya ini akan keluar di ini ya, di variabel yang pname psalary ini. Contohnya Anda bisa lihat di eksekusi prosedur ya, ada variabel gname varchar 2 tipe datanya, ada variabel gsal tipe data number, ada variabel gcom tipe datanya number. Lalu di situ dieksekusi query IMP, kita masukkan PID-nya satu. Ya. Lalu masing-masing ini kan punya
kembalian ya, punya output ya pname, psalary, pcom itu dimasukkan ke variabel gname, gsal dan gcom ya di yang variabel fakta tadi ya. Yang parameter aktual ya, yang parameter aktual. Jadi nanti masuknya pname itu akan dimasukkan ke gname, ya pname itu ke gname, psalary ke gsal dan pcom ke gcom. Kemudian tinggal dimunculkan. Nah, seperti itu ya contoh dari parameter out. Kemudian parameter in out berarti dia bisa menerima masukan dari luar dan sekaligus menghasilkan data keluar ya dari program yang memanggil dia. Contohnya di sini ada variabel PLSQL phone number. Ya, modenya in out. Berarti dia bisa multifungsi ya in ya out. Tipe datanya adalah varchar 2. Nah, di sini Anda bisa lihat phone number-nya yang di sebelah kanan ini adalah yang masukkan tadi ya. Kemudian hasilnya dimasukkan lagi ke phone number. Nah, ketika phone number yang baru itu akan masuk ke out. Ya, akan bisa dipanggil lagi oleh variabel yang memanggil prosedur tersebut. Contohnya di sini ya di ini calling environment-nya dia pertama kali memasukkan nomor 80063300575. Lalu keluarannya juga langsung menghasilkan di variabel yang sama ada tanda kurungnya di sini di 800 dan ada minusnya. Dan itu langsung bisa dieksekusi tubuh program ya tanpa membuat parameter baru. Ya, itu mode in out. Kemudian berikutnya adalah metode melewatkan parameter. Ya, itu ada posisional, ya, artinya parameter aktual dalam susunan atau format yang sama seperti pada parameter formal. Jadi sama persis ya, posisional itu posisinya sama persis pada parameter formal. Kemudian yang penamaan berarti parameter aktual dalam susunan atau format sesuai dengan deklarasi kita dengan menghubungkan setiap parameter dengan parameter formal. Kalau tadi posisi, basisnya kalau di basisnya adalah nama. Ya. Kemudian kombinasi, ya posisi ya penamaan. Beberapa parameter aktual menggunakan format posisional dan beberapa menggunakan format penamaan. Nah, contohnya di sini Anda bisa lihat ada prosedur namanya prosedur add-dep. Parameternya ada dua, yaitu pname dan payload. Ya, pname sama payload. Ya. Kemudian kita akan melihat di sini posisional. Ya, parameternya nggak kita masukkan di sininya add-dep. Berarti ini kita serahkan sepenuhnya pada kombinasi posisi dari parameternya. Ketika tidak diisi, maka dia default-nya adalah seperti yang didefinisikan di nilai default. Ya, pname default-nya adalah unknown, payload default-nya adalah 1700. Ya, ini kalau nggak dipanggil, berarti ini posisional ya, yang sebelah kiri pasti yang ini dieksekusi, yang sebelah nomor 2 ya payload. Nah, kemudian di sini contohnya kita tidak menyebut parameternya ya. Berarti ini juga posisional ya. Adapt training, 2500. Berarti training kita masukkan ke pname, 2500 kita masukkan ke payload. Berarti ini posisional, pokoknya yang sebelah. Pertama ya dia akan mengeksekusi dimasukkan ke parameter yang pertama. Parameter yang kedua dia akan dimasukkan ke parameter yang kedua. Ya, dan seterusnya ya. Itu yang posisional. Berikutnya yang penamaan. Kalau penamaan bisa kita tukar-tukar, tetapi kita harus menyebut nama parameternya. Kita harus menyebut nama parameternya. Yaitu yang pertama misalnya payload. Payload kan sebenarnya kalau di parameter formalnya kan nomor 2. Ini kita sebut di parameter aktualnya yang nomor 1, tapi kita sebut payload. Ya, payload sama dengan 2400. Pname kita sebut di situ adalah education. Ya, berarti ini penamaan. Kita menyebutkannya adalah nama dari parameter. Jadi kita letakkan di posisi sembarang.
Kemudian berikutnya kombinasi. Ya, kombinasi berarti ada posisional dan ada penamaan. Di situ kita sebutkan pelok sama dengan 1.200. Ya, kita sebutkan peloknya. Lah pinimnya gimana? Ya nilainya default. Ya nilainya adalah default. Berikutnya adalah deklarasi subprogram. Jadi Anda bisa memasukkan tubuh program di dalam tubuh program, ya, atau subprogram. Ya, contohnya ini ada create or replace prosedur namanya live IMP2, lalu di dalamnya ada prosedur lagi namanya prosedur log exec. Ya. Dan masing-masing punya tubuh program dan dijalankan secara independen. Dijalankan secara independen. Tapi di dalamnya tadi kalau ketemu prosedur itu, ya prosedur itu akan ikut dijalankan. Ya. Ketika main programnya memanggil dari prosedur itu. Oke, kemudian bagaimana kita memanggil prosedur? Anda cukup menyebutkan nama prosedurnya, karena nama prosedur sendiri itu kan sudah disimpan sebagai database objek di dalam PLSQL. Contohnya di sini adalah REST salary, kemudian di sini adalah PID. Ini bisa Anda sebut dari anonymous block. Ya. Atau dari prosedur yang lain, atau REST. Ini kan ada prosedur IMP. Dia memanggil dari prosedur REST salary, itu juga bisa. Ya, dari anonymous block, ya, ataupun dari prosedur yang lain yang sudah ada sebelumnya. Itu cara pemanggilan prosedur. Lalu berikutnya adalah menangani exception ya di prosedur. Jadi misalnya begini, ini ada prosedur yang dipanggil ya di dalam prosedur proc 1 dia memanggil prosedur proc 2. Nah, prosedur proc 2 itu ada exception, kemudian prosedur proc 1 juga ada exception. Nah, kalau model seperti ini maka ketika ada error ya, dia akan memanggil exception handle dan sekaligus dia kembali lagi ke sini ya. Ini kalau ada error ya. Dia akan memanggil prosedur proc 2, kemudian exception raise dan dia akan memanggil exception yang ada di prosedur yang dipanggil itu saja. Ya, tidak sampai ke exception-nya si main prosedurnya. Tapi kalau unhandling exception ya, kalau tadi ini yang handling exception, berarti exception-nya sudah didefinisikan di child prosedur atau di prosedur anak, berarti exception-nya ini akan dijalankan ya di prosedur anaknya, sedangkan yang exception-nya si parent tidak dijalankan. Tapi bila mana exception-nya tadi tidak di-handling di child prosedur, contohnya ini exception raise, dan di sini tidak ada exception yang dituliskan, maka selanjutnya dia akan menuju ke exception-nya si parent prosedur. Si parent prosedur, dia ada anak panahnya ke sana. Nah, itu baik adik-adik sekalian yang sudah saya jelaskan dari materi PLSQL prosedur.